Di hari Sabtu ini, apakah Anda masih semangat? Sama, saya sih nggak semangat. Lemes guys. Oke, daripada kita lemas-lemas nggak jelas, kita hibur diri yuk dengan cara mengupdate video terbaru edisi 19 Februari. Langsung saja kita simak, check it out. Yang pertama kita bahas keluh kesah VTuber. Kembali atau tidak uang pastrek kami, proses harus tetap berjalan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap tegak di sila kelima, tetap ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya member-member yang sudah sadar harus kembali bergerak, mumpung lagi hot juga model-model yang beginian. Ada dua alasan member ingin pastrek. Yang pertama, pipi yang tidak laku selama 7 hari bakal dibeli oleh perusahaan VTube. Alasan kedua, para leader mengiming-imingi kalau nilai pipi bakal lebih dari $1 karena banyak permintaan. Waktu kemarin sempat on kan, terus diiming-imingi kayak begitu. Terus banyak member yang kena kibul. Dan konyolnya habis fase kedua KYC terus down. Terus bilang main tenis. Lah sampai sekarang dibohongi. Tapi kok masih banyak yang pada percaya. Manajemen VTube disuruh terus diam dan akhirnya ya kayak sekarang pelan-pelan redup kasusnya dan mulai menghilang. Semua tidak menyelesaikan masalah kalau cuman omong doang. Mayoni harus bersatu untuk segera melakukan tindakan nyata. Tuntut manajemen agar mau membayar pipi kita dengan segala cara. VTube sudah nyata-nyata menipu dan terang-terangan membohongi. Jadi tidak perlu hukum negara yang menindaki. Seharusnya hukum rakyat yang menindak. Setuju? Kalau pakai hukum negara pasti ada pembelaannya. Masa yang nyata-nyata salah masih dibela? Dan perlu hukum negara untuk keadilan. Pipi member VTube nggak bakal dibeli karena mereka sudah mengamankan duit dari pastrek dan nggak bakal dikeluarin. Mungkin aja buat bekal kabur atau buat bekal nanti setelah keluar dari penjara. Sudah nyata bersalah masih dibiarkan begitu saja. Emang aneh bin ajaib negeriku Indonesia ini. Hidup penuh dengan filosofi. Salah mengartikan dan menjalani yang sebenarnya maka akan fatal akibatnya. Makanya hidup yang nyaman itu jalani apa adanya. Tidak perlu banyak unek-unek yang nggak jelas. Hidup harus menerima kenyataan bila inginkan kedamaian. Bila tidak akan menjadi huru-hara. Hidup memang harus sabar, tetapi sangat sedikit orang yang bisa menerima kenyataan. Hanya dengan ilahi orang bisa menerima segalanya. Tanpa ilahi semua orang akan buta dengan dunia ini. Percaya dengan ilahi, maka hidup akan bersukacita bersama dengan orang terkasih di sekitar kita. Tidak bisa damai pada orang lain karena tidak bisa damai pada diri sendiri. Bila sudah bisa damai pada diri sendiri, otomatis bisa damai pada orang lain. Capek banget dah, mending begal sekalian mereka itu para antek-antek VTube. Daripada cuman menebarkan janji palsu yang pahit. Hilang sudah duit 7 jutaku di VTube dan 360 pipiku. Semoga balasannya lebih kejam kepada mereka yang telah menipuku. VTube bakal on kalau rupiah lebih tinggi dari dolar. Misalnya kisarannya 1 rupiah sama dengan 10.000 dolar. Sepak bola Indonesia mendapat juara dunia 5 kali berturut-turut. Baru bisa on VTube ini. Weleh. Kata DHI dia hanya seorang member tetapi tidak cocok dengan manajemen jilid 1. Hah, ada lagi manajemen jilid 2. Hah. Makin panjang dramanya VTube ini. Kayak drama Korea aja. VTube mau on hanya sebuah cerita dongeng belaka. Ragumu rugimu. Go ambiar sodor. Segmen selanjutnya, motivasi terbaru. Yakinlah dengan doa-doamu bahwa suatu saat akan dikabulkan. Jika Anda masih nggak yakin atau ragu, maka itu artinya Anda memiliki blok mental. Cara yang mudah untuk mengatasinya adalah dengan menjaga mindset kemakmuran dalam diri kita dan membuang blok mental tersebut. Biasanya blok mental terjadi karena penumpukan emosi negatif dari masa lalu. Ketika sumber masalahnya dibenahi, maka kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik dan kita akan lebih fokus dan bersemangat mencapai impian kita. Sukses itu bukan berada di puncak sendirian,
Tetapi sukses itu menggerakkan diri dan orang lain berada di puncak secara bersama-sama. Jika mereka membicarakanmu di belakang, itu artinya Anda berada di depan mereka. Jangan hidup untuk harapan orang-orang di sekitar Anda. Hiduplah untuk diri sendiri, untuk impian Anda, dan untuk kebahagiaan Anda. Hantam semua hambatan. Segmen selanjutnya, naik income. Jujur nih brother, senang sekali ketika berhasil membantu pengusaha pemula sampai naik income-nya. Apa sih rahasianya? Mulai hari ini sudah nggak rahasia lagi, karena saya akan membocorkan tips-tipsnya kepada Anda semua agar pengusaha pemula naik income-nya. Pertama, sebisanya go online. Ingat, go online artinya go national. Sayang sekali kalau pasar kita dibatasi 1-2 kota saja. Indonesia ini besar loh. Kedua, pastikan produk kita tahan lama dan hemat ongkir, sehingga bisa dioper dari produsen ke distributor, terus ke konsumen se-Indonesia, dan produk tetap aman alias nggak rusak. Ketiga, jual pada penjual. Omset dan income kita bisa naik wow banget alias eksponensial dalam waktu singkat kalau kita berhasil melakukan hal ini. Penjual di sini namanya mungkin franchise, lisensi, distributor, dan agen. Keempat, yaitu punya mentor. Kadang kita belum mampu melihat peluang dan bahaya tertentu, tetapi mentor sudah duluan melihatnya. Kok bisa? Karena mentor sudah pernah mengalami, bahkan berkali-kali. Catat ya, Nabi Muhammad aja punya 2 mentor bisnis, yaitu pamannya dan istrinya. Kelima, fokus. Awalnya saya punya ratusan mitra yang PSBB alias penjual serabutan berskala besar. Kemudian saya minta mereka untuk fokus, pilih satu produk. Boleh produk saya, boleh produk yang lain. Mereka nurut. Apa yang terjadi? Income mereka naik drastis 3 kali lipat sampai 20 kali lipat dalam hitungan bulan. Tanya aja mereka kalau nggak percaya. Saran saya nih brother, kalau omset Anda masih ratusan juta rupiah sebulan, baiknya fokus dulu. Ini rumus dasar untuk sukses. Pemula ya harus fokus. Kalau Anda kurang fokus, minumlah Aqua. Haha. Pada akhirnya, besar harapan saya. Semoga teman-teman semua juga bisa naik income besar-besaran, sehingga bisa bersedekah lebih sering dan lebih besar. So, jangan pernah meremehkan diri sendiri jika kamu tidak bahagia dengan hidupmu. Perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah. Kehidupan akan terus melangkah tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak. Kegagalan bukanlah hukuman, tetapi kegagalan adalah teguran agar kamu berhati-hati dalam melangkah. Kalau Tuhan mentakdirkan rezeki kita kaya atau cukup, mengapa kita harus memilih biasa-biasa saja? Betul apa betul banget? Kita lanjutkan ke tema selanjutnya, 5 mitos pengusaha yang ternyata hoaks. Mitos pertama, pengalaman. Nikah lebih penting dari bisnis. Ternyata untuk nikah tidak perlu pengalaman apalagi bisnis. Kalau kita punya pengalaman bisnis, alhamdulillah. Kalau nggak punya ya nggak masalah. Mitos kedua, modal. Uang bukanlah penentu. Saat ini nama baik, relasi dan medsos adalah modal utama. Mulai saja dari sana. Mitos ketiga, keturunan. Walaupun katanya nenek moyang kita seorang pelaut, tetapi kita tetap bisa jadi pengusaha. Ini bukan soal turunan atau tanjakan guys. Kalau kita ada keturunan pengusaha, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Selanjutnya, garis tangan. Orang yang tidak punya tangan saja bisa sukses. Contohnya Nick Vujicic. So, jangan ngomong lagi tentang sukses soal garis tangan. Mitos selanjutnya, keahlian. Pengusaha boleh ahli, boleh tidak. Yang jelas karyawannya harus ahli, bahkan lebih ahli dari bosnya. Percayalah, selagi kita berani memulai dan berani berproses, insya Allah kita berhak menjadi pengusaha dan meraih kesuksesan. Pembahasan selanjutnya, rumus kaya. Memasukkan rasa bahagia di hati seseorang, inilah lebih utama daripada segalanya. Mau tahu rumusnya guys? Inilah rumusnya. Cerdaskan orang, maka dengan izin Tuhan kita akan semakin cerdas. Majukan orang, maka dengan izin Tuhan kita akan semakin maju. Makmurkan orang, maka dengan izin Tuhan kita akan semakin makmur. Dan terakhir nih, kayakan orang, dengan izin Tuhan kita akan semakin kaya. Yakinlah,
Siap. Sekian update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.